So, bikin prediksi lagi tentang robots dan manusia akan digantikan sama robot dalam tempat kerja. Nah, ini aku bukan maksud 100% manusia di 100% seluruh kota, seluruh dunia ya. Tapi maksud saya, dalam waktu tahunan. I don't know kalau angkanya 3 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun ke depan. Tapi kita ngomong dalam waktu yang dalam usia kita masih hidup. I would estimasi maybe 90% manusia akan digantikan antara sama AI sejenis AGI, Artificial General Intelligence, atau dengan dengan yang namanya robot. Oke? Aku akan tampilin sebentar lagi. Ada video yang menunjukkan sekarang ini aja di tahun 2025 sudah ada robot yang bisa kerjain yang dulu perlu pakai manusia di dalam pabrik untuk sortir paket-paket pengiriman, ekspedisi dan lain-lain. Itu semua sekarang bisa robot yang bentuknya kayak manusia, kayak itu loh film I, Robot yang kalau kamu mesti ingat, mesti usianya sesuai ya. Yang ada Will Smith terus dia harus selamatin dunia dengan robot yang bisa mikir bla bla bla, right? Kayak gitu. So, bayangin ya, kalau kamu belum bisa adaptasi ke dunia yang mana robot bisa kerjain semua hal yang mechanical dan juga yang pakai otak. Berarti jumlah manusia yang mesti dibutuhkan adalah manusia-manusia yang supervise atau mendevelop atau maintain sistem-sistem yang semuanya robot dan AI. Oke, so contoh, bukan berarti semua programmer udah dipecat. Sekarang ini juga, right? AI bisa kerjakan banyak hal programming, tapi cuma perlu yang dulu butuh 100 programmer, sekarang mungkin cuma perlu 5 senior programmer dan developer. Yang mereka sudah high level thinking, very sophisticated, dan AI-nya itu cuma mereka kasih prompt, oke, garap code dengan parameter gini, udah kerjaan 95 programmer sekarang cuma perlu diganti sama AI, sekarang cuma perlu sisa 5. Nah, itu yang aku maksud. Oke, kamu udah ready untuk adaptasi nggak? Paham cara adaptasinya nggak? Well, salah satu cara untuk adaptasinya adalah ya udah kalau gitu sebelum semuanya udah digantikan sama robot, saya sudah duluan punya semua yang saya butuhkan biar ya udah aku mundur dari tempat kerja. Yang artinya kamu harus udah cukup kaya. Yang artinya kamu udah harus punya semua aset yang kamu ingin, jumlah Bitcoin yang Anda inginkan, jumlah properti yang kamu inginkan, jumlah batang emas yang kamu inginkan, dan sebagainya. Does that make sense? Right? So, kalau itu jalur kamu, berarti harus fokus ke gimana caranya aku bisa maksimalkan aset saya, oke? Nah, itu tujuan yang sudah kita fokusin di dalam channel Mindstack, di dalam komunitas Mindstack juga, udah bertahun-tahun, right? Tapi itu satu cara. Cara kedua, kalau kamu bukan di posisi seperti itu, mesti UMR, mesti apa, maka kamu udah harus mulai pikirkan, bentukan skill dan hal yang berguna untuk pasar yang gak gampang digantikan sama AI atau robot. Oke? You kira kayak saya ini jadi influencer sebagai contoh. Bentar lagi udah bisa digantiin sama AI. Deepfake teknologi sudah ada, bisa bikinin supaya tinggal suruh AI garap foto orang yang nggak asli tapi kelihatan asli. Nah, udah ada fotonya, pakai AI dari Cina udah bisa digerakin supaya mulutnya bisa gerak badan, jadi kayak manusia asli tapi kamu nggak tahu itu ternyata cuma AI. Paham ya? Teknologi itu udah ada, right? So, even influencer kedepannya bisa dijalanin sama orang muka jelek gitu. Geek yang cuma pahamnya itu bikin skrip, prompt, bla bla bla, udah muncul videonya. Does that make sense? Terus apa yang bisa dilakukan yang susah digantikan sama robot atau AI? I'll give you satu example yang vulgar tapi langsung oh iya bener. Oke, so maaf ya, ini example yang vulgar. Kalau kamu gak suka, cabut duluan aja. Dunia prostitusi. Paham ya, ini bukan aku maksud suruh kalian jadi OnlyFans model atau apa ya. Tapi di negara-negara seperti itu, yang mana, kenapa? Karena human connection masih gak bisa digantikan sama robot, sama AI. Itu yang aku maksud, right? Coba aku tanya ke kamu mau hubungan intimate, intim sama robot, pingin? Maunya sama manusia asli kan? So, itu aku kasih satu contoh, vulgar, ekstrim, tapi langsung, oh ya, memang masih bisa, Mesti ada industri-industri yang susah digantikan sama AI, dan industri tersebut adalah industri yang berhubungan sama human connection, social, yang heart to heart, yang
physical touch, so group support, yang I feel bagian dari tribe, bagian dari komunitas. Jenis industri kayak gitu mau digantikan sama AI susah, karena AI atau robot. Oke, kalau aku bilang AI, aku maksudnya AI dan atau robot. Susah digantikan sama AI karena human connection-nya yang dibeli. Oke, sisanya coding website. So, you ingat gak sih 5 tahun, 10 tahun yang lalu, industri yang semua guru, semua, anakmu harus pinter coding, programming, biar bisa tahan hidup. Sekarang, malah gak laku. Ya, mesti ada pekerjaan programming, betul. Tapi maksudnya itu makin kesini, makin programmer obsolete. Nggak butuh, kecuali yang senior banget, yang paham cara garap AI-nya sendiri yang baru, atau yang cukup satu senior yang menguasai logika proyek dari global, and then tinggal nyuruh-nyuruh AI. Gitu. Contoh yang you bisa lihat, yang udah terrealisasi sekarang, Elon Musk kan mendirikan si DOGE, Department of Government Efficiency. Terus tugasnya itu untuk pecat-pecatin proyek-proyek pemerintah yang nggak butuh, right? Nah, awal mulai, sekarang udah ratusan orang di dalamnya, tapi awal mulai cuma 5 atau berapa orang, semuanya itu teenager atau early 20s lah, kepala dua yang muda. Dan mereka itu bisa sortir segitu banyak data, itu cuma 5 orang pakai AI. Program-program yang proprietary, dan mereka tinggal, laporan dari pemerintah, data dari pemerintah, upload, boom, AI analisa, yang ini kick out, yang ini simpan, yang ini kick out, dan sebagainya. Right? 5 orang bisa gerakin segitu banyak dalam waktu 1 bulan. Itu yang kamu harus mulai mikir dan sadar, ke depannya akan ke situ. Nah, ini mesti di tahap yang mana so far kita itu omong kayak proyek yang dulu butuh 100 programmer, sekarang cuma butuh 5 atau 10, right? So 90 orang sisanya ngapain? Cari kerja di mana, right? So far mesti kayak gitu, tapi ke depannya akselerasinya itu eksponensial. Eksponensial itu artinya pelan-pelan, tahu-tahu roket. Roketnya ke arah mana? Roketnya jumlah robot yang dipakai di mana-mana, di pabrik, di tempat kerja. Sekarang udah ada robot yang bisa masak di restoran. Nah, apakah itu akan diterapkan langsung di Indonesia? Well, selama gaji pegawai cuma 3 juta sebulan, 4 juta sebulan misalkan, langsung jadi pertimbangan beli robot harga 1M atau bayar aja orang yang gajinya cuma 3-4 juta, right? So, selama kayak gitu realitasnya, you're still okay. Gak akan kaya. Karena cuma 3-4 juta. Tapi ketika biaya hidup meningkat, biaya hidup sudah meningkat, gajimu harus naik, kalau nggak bisa tahan hidup. Dan masuk ke level yang mana kalau aku kurang dari 10 juta sebulan, kayak contoh di Cina, 40-50 tahun yang lalu orang terima 3 juta sebulan itu bersyukur, right? Sekarang rata-rata orang kalau digaji kurang dari 10 juta sebulan nggak mau kerja. Paham ya? Nah, kalau udah di level itu, so pertanyaan aku, bayar 100 juta, 120 juta untuk satu pegawai, atau pegawainya digantiin aja dengan robot yang modelnya cuma listrik, dan harga robotnya 300 juta, 400 juta. So, 3-4 tahun sudah BEP, sisanya karyawan gratis. Paham nggak sih pikirannya? Nah, opportunity-nya di sini, kalau you bisa dapat exposure ke industri AI dan robotics, it's a good decision. Oke? Kalau kamu gak bisa adaptasi, so kamu bukan investor, tapi kamu pekerja dan gak adaptasi, gak cepat-cepat, aku harus ke arah mana yang tahan saatnya semua diganti sama robot. Setidaknya kalau kamu cewek gampang, cewek yang bahkan seksi lebih gampang lagi. Selalu ada demand. Bercanda ya. Kalau kamu laki-laki, so mulai bentuk skills kayak leadership, bentuk skills kayak bisa connect sama manusia, bentuk skills yang ada AI pun, ada robot pun, kamu nggak bisa digantiin. Kamu sebagai individu. Dan itu yang most likely jalur terbaik. Of course, ini kita omong masa depan, probabilitas gak tentu sesuai ramalan. But kalau kamu bisa lihat apa yang saya bisa lihat, harusnya udah kelihatan banget. So it's good for some people, bad for many people. Bagus buat minoritas, jelek buat mayoritas. Jelek itu dalam arti makin susah dapat pekerjaan, makin susah dapat peluang karena rata-rata digantiin semua sama AI. Dan ini yang paling parah, ketika sudah ada satu pihak yang udah dapat nih
Udah ada Salesforce, Salesforce-nya AI semua. Yang ngirim barangnya robot semua, bla 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 bla. Sainganmu sekarang makin kuat, kamunya makin lemah. Kamu yang belum adaptasi. Paham ya? So that's the thinking yang harus mulai diadaptasi, okay? And it's coming. Urusan 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, it's coming. So siap-siap dan pastikan Anda tidak surprised dengan outcome itu. Okay? And sementara itu, kalau kamu mau ambil jalur jadi kaya duluan sebelum semua itu jadi penting, ya kita udah ada komunitasnya yang fokusnya ke hal exactly itu. Kaya dari, kalau kita, Bitcoin, sementara saat siklusnya lagi naik. Tapi ketika sudah ganti ke next market, ya berarti kita switch ke next market tersebut. Okay? So, that's coming. I'm okay. Semoga kalian juga okay. Alright? Sukses and see you next time.